Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan, Shalom. Dalam anugerah Tuhan kita masih bisa dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan dukungan, sehingga Bapak Ibu telah memberikan subscribe maupun like, bahkan juga share kepada teman-teman baik di grup WA maupun kepada rekan-rekan yang lain. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu tetap membagikan channel YouTube saya ini supaya YouTube channel saya ini boleh semakin menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan doa saya Bapak Ibu makin diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema, siapa si penyelamat cinta. Mari kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah Bapak Ibu, di sebuah pulau kecil ada beberapa benda abstrak yang tinggal di pulau itu, yaitu cinta, kekayaan, dan kegembiraan, dan beberapa benda yang lainnya. Nah, suatu kali Bapak Ibu, tiba-tiba datanglah sebuah gelombang laut yang begitu sangat besar menghantam pulau kecil tersebut, sehingga pulau kecil itu tenggelam. Dan benda-benda yang ada di pulau itu otomatis terhempas oleh gelombang laut tersebut. Nah, karena cinta ini tidak dapat berenang, maka cinta ini terhempas dan dia terhuyung-huyung kepayahan, dan ia meminta tolong, dan ia berteriak kepada si kekayaan. Ia berteriak, kekayaan, tolong saya, aku hampir tenggelam. Dan rupanya si kekayaan ini, ia berkata, aku tidak bisa menolongmu, karena perahuku sudah penuh dengan harta benda. Kalau aku menolongmu, maka perahuku juga akan ikut tenggelam. Dan maaf, saya tidak bisa menolongmu. Dan kekayaan kemudian ia cepat-cepat meninggalkan si cinta ini, dan ia mengayuh perahunya dan meninggalkan cinta begitu sangat jauh. Dan cinta begitu sangat tidak habis pikir mengapa si kekayaan ini tidak mau menolong dirinya. Kemudian di tengah keputusasaannya, ia dalam kepayahannya, ia berteriak kepada si kegembiraan. Kegembiraan, tolong saya hampir tenggelam. Dan rupanya Bapak Ibu, kegembiraan ini karena ia begitu gembira mendapatkan sebuah perahu untuk ia dayung dan ia menyelamatkan dirinya dari gelombang laut yang besar itu. Maka teriakan si cinta ini tidak didengarnya, dan saking gembiranya, maka si kegembiraan ini ia pun meninggalkan si cinta itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, si cinta begitu sangat sedih dan ia benar-benar sudah menjadi putus asa di tengah keadaan yang ia alami. Dan ia hampir nyaris tenggelam Bapak Ibu. Dan rupanya di tengah ketakutan, kecemasan, keputusasaannya, tiba-tiba ada suara yang menghampiri si cinta ini. Dan suara itu berkata, cinta, mari ikutlah perahuku. Dan ia menengok dari mana asal suara itu berada. Dan rupanya kemudian tanpa disadarinya, si cinta ini diangkat oleh orang yang telah berbisik kepadanya itu. Dan ia dibawa ke sebuah pulau yang terdekat, yang tidak jauh, di mana ia pada waktu itu hampir saja nyaris tenggelam. Dan ketika ia ada di sebuah pulau itu, dia heran. Tiba-tiba si penolong itu hilang dan tidak ia temukan. Dan ia begitu sangat
kaget, di mana si penolong itu? Lalu ia mencoba untuk bertanya kepada penduduk di pulau itu. Dan rupanya ada salah satu penduduk di pulau itu yang memberitahu kepada si Cinta, "Tahukah engkau bahwa tadi orang yang menolong engkau ketika engkau nyaris tenggelam, dia adalah Sang Waktu. Karena Sang Waktu inilah yang tahu nilai kehidupan daripada si Cinta ini, Bapak Ibu." Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bagaimana kita seringkali juga sedang menghadapi banyak tantangan, pergumulan, persoalan di tengah kesulitan. Sebagaimana si Cinta tadi, ia mengalami begitu sangat keadaan yang menekan, keadaan situasi yang hampir saja menenggelamkan dirinya. Bukankah kita pun juga sedang mengalami banyak hal dalam kehidupan kita? Namun ketika kita mencoba meminta pertolongan, baik itu kepada si kekayaan, baik itu kepada si kegembiraan, rupanya mereka tidak dapat memberikan pertolongan kepada kita. Kekayaan adalah gambaran orang-orang yang begitu sangat egois dan mereka begitu tidak memperdulikan akan kesulitan dan kesusahan orang lain. Dan kegembiraan menggambarkan orang-orang yang begitu sangat gembira dalam hidupnya, tetapi ia tidak pernah peduli dengan kesulitan dan kesedihan orang lain. Ia begitu menikmati kegembiraan dalam hidupnya, dan ia mengabaikan akan teriakan orang-orang yang meminta tolong kepadanya. Nah, Bapak Ibu, namun rupanya ada satu pribadi, ada satu orang yang menolong si Cinta ini. Dialah Sang Waktu. Sang Waktu adalah gambaran orang yang selalu hadir. Waktu adalah gambaran orang yang senantiasa tidak pernah meninggalkan si Cinta ini. Dan waktu itu selalu berdetak setiap saat dan tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah dia, saudara? Dialah Yesus, dialah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita mengalami keadaan yang sulit, di tengah kritis, di tengah keadaan yang sudah kepayahan dan kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, mari jangan pernah kita mengandalkan akan dunia ini. Sebab Alkitab tadi berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukankah Yesus adalah sahabat kita? Ia bukan saja memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita, tetapi dia adalah sahabat yang sejati di tengah kehidupan yang kita alami, di tengah kehidupan yang kita jalani, di tengah kehidupan yang penuh dengan lika-liku, persoalan, beban, pergumulan, bahkan kesedihan, kesulitan demi kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Yesus adalah sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu bersyukurlah bahwa Yesus adalah si penyelamat cinta. Yesus adalah sang penyelamat hidup kita. Ketika kita dalam keadaan sedih, Ia datang untuk menghibur kita. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, Ia datang untuk memberikan pertolongan dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ketika kita di dalam keadaan yang kacau balau, di tengah pergumulan yang kita hadapi, Ia datang untuk memberikan ketenangan dan memberikan jawaban dan hikmat kepada kita. Oleh sebab itu mari hari ini tetap percaya bahwa Yesus adalah sahabat kita dan Ia tidak pernah meninggalkan saudara. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa, sebab di tengah kehidupanmu ada Yesus yang selalu hadir dan Dia siap menolong dan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita, dan percayalah Yesus adalah sahabat dalam kehidupanmu. Haleluya, shalom.